Oke, silakan yang mau bertanya. Sebentar. Ya, insya Allah ini direkam ya. Dari, oke, ini dari Pak Zenur Raini ya. Kalau ITPC gitu nggak bisa jadi penjamin ya Pak? Enggak, ya. Enggak jadi penjamin. Dia bukan penjamin. Dia mereka adalah perwakilan perdagangan kita. Dia bersifat membantu untuk melakukan promosi, ya promosi, tapi tidak menjamin. Kalau jadi penjamin itu bukan tupoksi mereka, ya berat nanti jadi penjamin kalau ada masalah. Tetapi ini ya, tapi kenapa kami mensarankan Anda juga mempunyai jejaring dengan teman-teman dari ITPC ataupun dari atas perdagangan atau pokoknya perwadah kita. Kenapa? Jadi begini, saran saya nih teman-teman, jadi nanti kalau ada komunikasi bisnis yang sudah mendekati deal gitu ya, mendekati deal misalkan dengan India, dengan Korea, dengan Taiwan gitu ya, Anda tidak salah memberitahukan, menginformasikan kepada mereka, ya. Pak, kami ini gitu ya, memberikan informasi. Satu manfaatnya, siapa tahu dia juga mempunyai database terkait dengan calon bayar Anda, ya itu ya. Jadi komunikasi ya, kalau udah mulai deal gitu. Yang kedua, komunikasi bisnis ini juga bisa Anda memberikan minta konsultasi juga. Misalkan terkait dengan pembayaran. Bagaimana ya Pak ya, ini kita sudah gini ini ada screenshot semua aktivitas aktivitas itu apa namanya komunikasi Anda untuk supaya mereka juga punya bahwa ada terus kira-kira pembayaran begini ini bayarnya gimana ya Pak ya. Nah, itu mereka bisa bantu, bisa bantu. Dan yang terpenting lagi, kalau kita sudah menjalin komunikasi bisnis, kalau ada masalah apapun terkait di sana, ya, terkait di sana, nah, Anda mempunyai channel untuk minta bantuan, dan itu salah satu tupoksi mereka, ya, tupoksi mereka. Jadi, bisa bantu Pak, kami ada masalah ini, bisa nggak Pak? Dan itu sering saya waktu masih di Export Center Surabaya yang konsultan dari Kementerian Perdagangan itu sering menjembatani dispute antara importer dan eksportir. Baik importernya ada masalah atau eksportirnya ada masalah. Contoh, misalkan kasus shorted container. Waktu COVID dulu itu kan, pengiriman ke Mesir. Pihak importir Mesir merasa ditipu karena barang tidak dikirim. Pihak eksportir nggak bisa ngirim karena transaksinya CIF, sedang freight-nya naik tinggi, nggak bisa ngirim. Nah, importernya lapor ke atase di Mesir, ya. Atase Mesir kontak kita, terus kita eh, survei ke importer ke eksporter tersebut. Kita sampaikan semuanya clear betul, tidak ada ini dan semuanya ada itikat baik. Akhirnya bisa diselesaikan ya, dengan menambah pembiayaan karena freight-nya memang tinggi waktu itu ya. Jadi di luar kontrak itu ya. Ada juga yang kasus-kasus seperti itu ya nggak bisa selesai. Kita hanya sebagai mediasi. Ternyata ada pihak-pihak yang nakal dan itu juga banyak yang eksportir kita yang nakal gitu ya. Dikasih down payment barangnya nggak dikirim ya. Ternyata ada juga seperti itu. Nah, jadi itu yang fungsi perwadah kita. Boleh diajak komunikasi. Nah, nanti itu yang lebih elegan daripada Pak bisa nggak dicarikan buyer, ada nggak itu apa ya? Mereka suka-suka aja kalau atau kadang-kadang yang begitu teman-teman yang begitu tidak menyiapkan internal tidak menjaga internal perusahaannya, websitenya juga nggak ada dan sebagainya. Jadi mereka akan membantu bagi yang betul-betul siap ya siap. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ini Bu Rizka baru muncul nih. Saya sapa dulu Bu Rizka, eksportir Cilembu.
Oke. Oke, nggak ada yang bertanya nih. Silakan. Mungkin ada teman-teman yang belum action, belum berjalan. Hambatannya apa? Silakan. Nggak apa. Ini eh, waktu kita untuk memanfaatkan supaya betul-betul ini bisa berjalan dengan baik. Pak Rifa mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini diulik satu-satu ini. Iya Pak, jadi makasih waktunya Pak. Jadi memang ini masih ada kendala internal, tapi ya uh, progres untuk apa namanya legalitasnya aja sih. Jadi pengen start baru lagi, pengen start baru ya kayaknya lagi ngeliat-ngeliat antara PT Perorangan sama Safe sama CV gitu Pak. Ya kelihatannya kalau PT Perorangan banyak keterbatasannya gitu aja sih Pak. Daripada CV kelihatannya gitu ya. Ngelihat dari apa jumlah jumlah modal sama jumlah apa tuh namanya omset gitu. Mungkin ada gambaran Pak dari Bapak Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, oke. Untuk teman-teman trader ini sebetulnya untuk legalitas usaha ini jangan menjadi sesuatu yang urgent ya. Jadi apakah apakah ini PT ini masih kurang bagus, masih kurang luas dan sebagainya ya. Jadi sering dulu sebelum ada PT Perorangan, waktu itu usaha dagang UD ya, UD itu juga berjalan dengan bagus waktu itu. Malah kami sarankan kenapa nggak UD saja gitu loh. Ya, kenapa nggak UD saja kalau masih baru kan gitu. Artinya kita mengambil satu posisi yang minimal dulu lah untuk skala bisnis itu. Modal kalau bisa dimanfaatkan yang ada dulu. Legalitas yang minimal dulu. Nah, gitu ya, yang semampu kita bisa dulu ya. Jadi itu. Jadi kalau tinggal nanti upgrade itu hal yang mudah, yang penting sudah jalan. Eh, Dulu memang ada anggapan bahwa ekspor ke UD gitu ya, ekspor ke UD, ekspor itu ya PT biar keren ya. Tapi di luar negeri itu ya PT nggak tahu juga gitu ya, PT nggak mempermasalahkan. Karena pengalaman kami pun waktu masih kerja di bank itu banyak UD yang ekspornya kontaineran ya. Konten UD waktu itu ya. Tahun 90-an itu banyak UD dan ini saya lebih appreciate ya. Jadi memang kondisinya seperti itu. Kemudian tempat usaha juga ya, tempat usaha. Gak ada salahnya start di rumah ya. Saya mau mulai bisnis juga di rumah kontrakan bahkan ya, di daerah Kukusan ya, kontrakan itu sudah mulai start bisnis, ekspor kemana-mana juga kontrakan. Waktu itu saya memang hijrah dari Mojokerto ke Jakarta, Depok di situ ya. Jadi maksimalkan yang ada dulu. Insya Allah apa namanya legalitas juga akan mengikuti. Nah, nanti kalau nanti Anda sudah siap semuanya, sudah akan mendapatkan order, di mana order itu membutuhkan pembayaran. Pembayaran itu customer percaya kalau pakai rekening perusahaan, maka dibuatlah pakai PT perorangan. Sekarang ini ada PT perorangan, Anda bisa pakai rekening perusahaan. Nah, itu sudah cukup dulu. Sampai nanti omset Anda sudah di atas 4,8. Nah, atau lebih dari itu, Anda bisa upgrade menjadi PT konvensional, ya, atau mau berubah jadi CV, ya nggak ada masalah. Nanti tinggal konsultasikan kepada notaris, ya, karena nanti semuanya melalui notaris yang akan handle, ya, terkait dengan perubahan-perubahan itu. Insya Allah namanya juga masih sama. Atas nama perusahaan. Itu Pak Arifah. Jadi dimulai dulu stepnya, ya.
Saya dulu ekspor ekspor saya itu 1 tahun saya nggak punya legalitas usaha juga ya. Jadi jalan aja dulu. Ya, nggak ada masalah. Yang penting maksimalkan yang sudah kita punya. Baik, baik. Makasih, Pak. Oke. Ini untuk pelaporan pajak PTP kan laporan keuangan belum ada Pak. Itu gimana? Ya tetap dilaporkan. Jadi nanti April 2024 itu untuk perusahaan itu mulai dilaporkan ya mulai 30 April terakhir dilaporkan kondisinya Anda laporkan penjualan Anda kosong, pengeluaran Anda yang banyak sehingga ada rugi ya. Jadi Anda laporkan. Jadi pajak sekarang ini sudah lebih bagus itu untuk omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak PPh ya. PPh Badan ya PPh Badan karena pakai PTP ya. Jadi nanti ada PTP itu dua pajaknya. Satu pajak dari perusahaan Anda, yang kedua pajak dari personal Anda, pribadi Anda. Misalkan PTP-nya belum memperoleh penghasilan, pengeluarannya ada tetap ada laporkan ya, tetap laporkan. Nanti ada keterangan tidak apa ya, bukan apa ya istilahnya ya. eh, ya tidak dibayar lah pokoknya. Jadi nanti ada tidak tetap dilaporkan ya. Tetapi nanti karena ini tentunya ada personal pribadi itu yang ada dilaporkan. Jadi nggak mungkin gini. Kami pernah suatu saat perusahaan kami nggak menghasilkan apa-apa. Ya, artinya eh, waktu itu rugi terus. Kan pajak bilang ya, terus ibaratnya gini, Bapak makannya pakai apa ini gitu. Nah, kita tentu tentu ada penghasilan lain lah. Itu penghasilan lainnya yang kita di compare dengan penghasilan pribadi kita. Ya, tetap dilaporkan. Iya. Oke, eh, dari Mas kali lagi. Oh, ya, untuk komitmen, apakah ada komitmen yang kita berikan misalnya dalam bentuk fee jika berhasil closing real gimana dalam tahunnya kita nggak kasih beliau nunggu atau kita taruhkan ternyata dianggap tidak etis motif tidak ada komitmen apa-apa ya tidak tidak ada komitmen apa-apa ya tidak ada. Eh, apa namanya misalkan misalkan itu ya bayarnya dapat dari dia gitu ya. Selama Anda tidak punya komitmen apa-apa ya udah. Tetapi kalau mau anu ya secara personal. Tapi tidak dijanjikan komitmen apa karena tupoksinya tidak boleh berbisnis, ya tidak boleh berbisnis. Tapi kalau dari bisnis saya kurang tahu ya. Tapi itu harus begitu seharusnya ya, tidak ada komitmen apa-apa. Tapi kalau Anda ingin atau secara di bawah meja Anda ingin due diligence sendiri ya silakan. Ya, silakan. Oke, dari Mbak Rizka, izin bertanya, Pak Prabowo, Bapak pernah mendengar pasar Brunei, Pak? Rasanya jarang mendengar ekspor ke Brunei, Pak. Ada juga tidak ada. Saya mau coba mencari pasar ke sana, Pak. Mohon advisnya, terima kasih. Iya, iya Brunei. Brunei ini negara negaranya luasnya kecil, tapi mereka itu mencukupi dirinya mereka sendiri. Orang-orangnya kalau pengen beli ya keluar gitu ya, duitnya banyak ya. Jadi dan juga tidak ada perwakilan kita di sana juga. Ya. Ah, kecuali Malaysia, ya kecuali Malaysia. Jadi nggak apa-apa. Ah, tapi saran saya ini ya, Bu Rizka, itu lebih baik ke Malaysia, ya ke Malaysia. Kenapa? Brunei itu walaupun wilayahnya di Kalimantan itu transportasinya kita juga agak mahal ya, mahal mahal sekali ya, beda dengan Malaysia. Kemudian pasarnya juga lebih kecil ya di situ.
Tapi kalau memang mau ke sana, kemarin kita juga mau coba-coba ke sana, ternyata tiket pesawatnya juga jauh lebih mahal daripada kalau ke Kuala Lumpur. Kalau ada mau ke kalau ke mau ke Sabah sama Tawau juga mahal juga ya kalau itu ya karena melalui Tarakan ya. Tarakan 1, sekian juta ya. Jadi sebetulnya ini kalau peluang sih ada-ada saja ya. Jadi nggak apa-apa sih kalau ingin masuk di sana. Jadi mereka orangnya oke-oke, kaya-kaya, tapi memang secara eh, internasional bisnis ya kurang banyak terdengar ya. Dan mereka sudah bisa menghidupi dirinya sendiri. Ya. Saya juga nggak begitu banyak, nggak banyak referensi untuk Brunei ini, tapi ini menarik gitu ya, menarik Brunei itu menarik juga. Jadi negara kecil, negaranya kecil maksudnya, luasnya kecil tapi hidup hidup banget. Hidup. Oke, Bu Evi ada yang mau ditanyakan ini? Oke, rekan semua, ini kalau nggak ada yang ditanyakan, jadi pertemuan ini kita tutup malam ini. Insya Allah nanti akan kita buka lagi FGD dan ini juga akan saya share ke YouTube ya, mungkin secara bertahap karena ini agak lumayan covernya panjang. Jadi Anda semua bisa melihat atau teman-teman juga bisa melihat komunikasi bisnis kita. Jadi Anda share, Anda bertanya ini juga merupakan satu amal jariah untuk teman-teman semua karena informasi ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman. Bisa jadi teman-teman yang tidak bertanya itu bukan berarti tidak ingin bertanya, tetapi memang ada beberapa hal yang memang sudah banyak ditanyakan kepada mentor ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua. Tetap semangat sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Insya Allah eh, menginjak akhir tahun ini kita bisa memperbaiki bisnis kita baik lokal maupun internasional. Ataupun kalau Anda posisinya masih bekerja, Anda juga mendapatkan kesuksesan ya. Rezeki dari Allah itu dari berbagai cara ya, ada dari jadi pegawai ataupun jadi pebisnis. Itu semua sama. Kalau ingin jadi pebisnis, maka saran saya raih dua pasar sekaligus, internasional maupun internasional. Dengan adanya itu peluang kita insya Allah lebih banyak lagi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat malam, tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra dan teman-teman semua. Oke, tuh.